Hai guys, assalamualaikum. Di video kali ini Mama Adli akan share 8 macam resep gulai khas Padang. Yang penasaran, tonton videonya sampai selesai. Resep yang pertama, gulai telur mix tahu dan kacang panjang. Bahannya kacang panjang. Di sini Mama Adli pakai 10 buah lalu dipotong seperti di video. Kemudian ada tahu 3 buah lalu dipotong kotak dadu atau boleh sesuai selera. Cabai giling 1,5 sendok makan. Next, ada bumbu halusnya, lengkuas 3 cm, jahe, kunyit, serai, kemiri, ketumbar, daun jeruk, bawang merah, dan bawang putih. Lanjut, ada bawang putih 1 siung diiris, bawang merah 2 siung untuk diiris, kemudian daun jeruk 2 lembar, daun salam 1 lembar, dan daun kunyit 1 lembar. Santan 850 ml dari 1 butir kelapa ukuran sedang. Telur yang udah direbus sebanyak 5 butir atau secukupnya. Pertama, kita kupas dulu telurnya. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel Dapur Mama Adli, boleh bantu subscribe dulu ya, dan aktifin juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Mama Adli. Terima kasih. Setelah semua telurnya selesai dikupas, lanjut siapkan wajan, lalu tambahkan bumbu halus, cabai yang udah digiling. Kemudian tambahkan daun kunyit, daun salam, dan juga daun jeruk. Kemudian tambahkan irisan bawang merah dan juga bawang putih, masing-masing bawang merah 2 siung dan bawang putihnya 1 siung. Masukkan santan. Di sini Mama Adli pakai 1 butir kelapa ukuran sedang dengan kekentalan yang lumayan kental ya santannya. Setelah semua santannya dituang, lalu aduk agar bumbunya tercampur rata. Aduk terus ya teman-teman hingga mendidih agar santannya tidak pecah. Setelah santannya mengeluarkan minyak, lalu masukkan kacang panjangnya. Kemudian masukkan juga tahu. Aduknya pelan aja ya, agar tahunya tidak hancur. Setelah kuahnya mulai menyusut, lalu tambahkan telur yang udah direbus. Jangan lupa tambahkan garam dan juga micin secukupnya sesuai selera, dan aduk agar bumbunya tercampur rata.
Jangan lupa koreksi kembali rasanya apakah sudah pas atau masih ada yang kurang. Setelah rasanya sudah pas, lalu masak dengan api kecil kira-kira selama 10 menit. Tada! Gulai kacang panjang campur tahu dan telurnya udah jadi dan siap untuk dinikmati. Gulai kacang panjang tahu campur telur ini sering kita jumpai di rumah makan Padang kan teman-teman. Jadi bikinnya gampang, nggak perlu lagi beli di rumah makan Padang dan bisa di-cook sendiri di rumah teman-teman. Selamat mencoba. Di video kali ini, aku akan bikin gulai cancang daging. Mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya, daging 1/4 dicampur dengan tetelan, santan encer sebanyak 500 ml, dan santan kental juga 500 ml. Bawang putih 10 siung, bawang merah 10 siung yang sudah diiris. Cabai merah giling sebanyak 3 sendok makan. Garam, micin, kaldu bubuk, cengkeh, bunga lawang, kayu manis, kapulaga, dan bumbu kambing. Bumbu kambingnya aku pakai yang ini ya. Bagi yang mau bisa beli di online shop. Dan rebung secukupnya, ini opsional ya. Dan untuk bahan-bahan lengkapnya aku tulis di video ya. Pertama-tama nyalakan api dan panaskan wajan, dan tambahkan minyak goreng secukupnya. Setelah minyaknya panas, goreng bawang putih yang sudah diiris tadi hingga layu. Setelah bawang putihnya dirasa layu, tambahkan bawang merah, aduk-aduk lagi agar tidak gosong. Setelah bawang merah dan bawang putihnya berwarna coklat keemasan, lalu tambahkan daun jeruk, daun salam, daun kunyit, dan juga bumbu kuning yang telah kita haluskan tadi.
dan juga tambahkan terasi. Lanjut, diaduk-aduk lagi agar tidak gosong. Dan tambahkan gula merah yang telah dicincang-cincang. Lanjut, kita aduk-aduk lagi bumbu-bumbu yang kita tumis tadi agar tidak gosong. Selanjutnya, tambahkan cabai giling. Lanjut, aduk-aduk lagi agar semua bumbu yang ditumis tercampur rata. Selanjutnya, masukin daging dan tetelannya. Lanjut, diaduk terus agar semua bumbunya merata ke dagingnya. Setelah dirasa bumbunya menyerap ke daging, lalu tambahkan santan cairnya. Lalu diaduk lagi agar santannya tidak pecah. Setelah mendidih, tambahkan santan kentalnya. Setelah santannya mendidih lagi, masukkan rebung. Oh iya, bagi bunda-bunda di rumah yang tidak suka rebung, jadi boleh di skip.
aku juga menambahkan rawit merah. Bisa juga ditambah rawit hijau ya, agar rasanya lebih mantul. Lanjut, koreksi rasanya. Bagi yang suka kuahnya agak kental, boleh dilanjut memasaknya dengan api kecil sampai sesuai dengan yang diinginkan. Cek dagingnya, kalau udah empuk berarti udah matang. Gampang kan cara bikinnya? Jangan lupa coba resepnya di rumah, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan aktifin juga tanda loncengnya. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Mama Adli. Di video kali ini, Mama Adli akan bikin resep gulai daun singkong dan jengkol. Penasaran sama resepnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Pertama, kita rebus dulu daun singkongnya. Masukkan air secukupnya ke dalam panci. Lalu, masukkan daun singkong yang telah dipotong-potong. Di sini, Mama Adli menggunakan 2 ikat daun singkong. Karena daun singkongnya ada yang agak keras, jadi Mama Adli rebus dulu. Untuk menghemat waktu, Mama Adli sekalian rebus daun singkongnya sama jengkol. Oh iya, di sini Mama Adli menggunakan 5 buah jengkol lalu dibelah 2. Agar daun singkong dan jengkolnya cepat empuk, jangan lupa tutup pancinya. Setelah direbus selama 10 menit, lalu cek apakah sudah empuk. Karena setelah Mama Adli cek masih agak keras, lalu Mama Adli masak lagi selama 5 menit. Setelah dirasa empuk, lalu angkat dan tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk jengkolnya juga. Setelah ditiriskan, lalu cuci daun singkongnya dengan air bersih agar tidak pahit karena ada sebagian daun singkongnya yang agak keras.
Next, lalu panaskan wajan. Masukkan cabai giling 1 sendok makan. Tambahkan bahan yang dihaluskan. Tambahkan daun jeruk, daun salam, dan juga daun kunyit. Dan juga tambahkan irisan bawang putih dan juga bawang merah masing-masing 1 siung. Next, tambahkan santan kelapa sebanyak 750 ml. Jangan lupa aduk santannya agar tidak pecah. Sambil menunggu santannya mendidih, lanjut kita geprek dulu jengkolnya. Maaf ya bun, tadi pas masukin jengkolnya nggak kerekam. Oh iya, di sini Mama Adli merasa kelapanya kurang bersantan. Jadi Mama Adli tambahkan 1 santan saset yang 65 ml ya. Untuk resep lengkapnya bisa cek di deskripsi ya. Setelah santannya mengeluarkan minyak, lalu masukkan daun singkongnya. Kalau bunda di rumah punya daun singkong yang masih muda, bisa langsung dimasukin ke santannya. Kalau bunda di rumah suka yang agak berkuah atau tidak terlalu kental, ini udah bisa dimakan ya. Karena Mama Adli sukanya yang agak kental, jadi Mama Adli masak lagi dengan api kecil selama 10 menit. Jangan lupa tambahkan garam dan juga micin secukupnya sesuai selera. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Dan jangan lupa koreksi rasanya lagi, apakah masih ada yang kurang atau sudah pas. Tara, gulai daun singkong dan jengkolnya udah jadi dan siap untuk dinikmati. Gampang kan cara bikinnya? Jangan lupa coba resepnya di rumah, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama videonya, bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, and share ya, agar Mama Adli lebih semangat lagi bikin videonya. Jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari dapur Mama Adli. Terima kasih, selamat menonton.
Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Dapur Mama Adli. Di video kali ini Mama Adli akan share olahan telur dan daun ubi yang bikinnya gampang banget, dan yang pasti dijamin enak banget dan bikin ketagihan. Yang penasaran gimana buatnya, ikutin terus sampai selesai. Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan aktifin juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Mama Adli. Kita langsung saja ke bahannya. Yang pertama ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, serai, kemiri, kunyit, dan daun jeruk. Dan Mama Adli juga udah tulis di video. Kemudian ada cabai giling padang sebanyak 1,5 sendok makan. Santan 1 liter dari 1 butir kelapa. Kemudian ada daun ubi atau daun singkong. Di sini Mama Adli pakai 2 ikat. Dan telur 4 butir. Dan ini untuk bahan lengkapnya, atau teman-teman bisa cek di deskripsi. Pertama, haluskan dulu bumbu halusnya. Di sini Mama Adli sulap aja, tara. Bukan sulap juga sih, tapi diulek. Tadi pas nguleknya nggak kerekam. Lanjut, panaskan air. Setelah airnya mendidih, lalu masukkan atau rebus daun ubi atau daun singkongnya. Mama Adli rebus dulu daun singkongnya karena ada sebagian daunnya yang udah keras. Jadi Mama Adli rebus dulu hingga setengah matang. Setelah Mama Adli rebus selama 15 menit, lalu cek teksturnya. Kalau udah agak lunak, lalu angkat dan tiriskan. Kalau teman-teman punya daun singkong yang masih muda, bisa langsung dimasukkan ke gulainya ya, dan tanpa harus direbus dulu. Lanjut, siapkan wajan, lalu masukkan cabai giling, kemudian bumbu halusnya, dan tambahkan juga daun salam, daun kunyit, dan juga daun jeruk. Dan juga tambahkan irisan bawang merah dan juga bawang putih, masing-masing 1 siung. Lanjut, tambahkan santan. Teman-teman jangan salpok sama santannya ya. Ini santannya kental karena baru keluar dari kulkas, jadi bentuknya encer. Nanti kalau udah dipanaskan akan kental kembali ya. Aduk santannya agar semua bumbunya tercampur rata, dan juga agar santannya tidak pecah. Kalau santannya sudah mendidih seperti ini, aduk terus agar santannya tidak pecah dan juga tumpah. Lanjut, kita cuci dulu daun ubinya dengan air bersih agar nanti tidak pahit. Setelah santan mengeluarkan minyak, lalu masukkan daun ubi. Di sini daun ubinya sebelum direbus Mama Adli potong agar nanti di gulainya kelihatan lebih cantik. Kemudian lanjut masak lagi daun ubinya hingga teksturnya lembut. Sambil menunggu daun ubinya lembut, kemudian
Rebus dulu air hingga mendidih. Setelah airnya mendidih, lalu masukkan telur. Di sini Mama Adli telurnya dimasak dulu ya di air mendidih hingga setengah matang. Tapi kalau teman-teman mau cepat atau satset, boleh dimasukkan telurnya langsung ke gulainya. Tapi Mama Adli telurnya direbus di air mendidih seperti ini dulu, agar nanti pas digulainya telurnya tidak hancur dan bentuknya lebih cantik dan juga rapi. Atau teman-teman boleh sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah telurnya dimasak setengah matang, lalu angkat dan tiriskan. Oke, kita kembali lagi ke gulainya. Tambahkan garam dan juga micin secukupnya sesuai selera. Kemudian aduk gulainya agar semua bumbunya tercampur rata. Jangan lupa koreksi kembali rasanya, apakah sudah pas atau masih ada yang kurang. Karena rasanya sudah pas, kemudian masukkan telur rebusnya. Di sini Mama Adli masukkan satu persatu, kemudian masak lagi dengan api kecil hingga sesuai dengan kematangan yang diinginkan. Kalau gulai daun ubi dan telurnya dirasa udah matang, maka siap di plating. Gulai daun ubi dan telur ini sering sekali kita jumpai di rumah makan Padang. Mama Adli udah share resepnya, jadi teman-teman bisa recook sendiri di rumah. Karena bahannya simple banget, yang pasti mudah didapat dan rasanya enak dan juga bikin ketagihan. Selamat mencoba. Sekian dulu video Mama Adli kali ini. Semoga resep kali ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di rumah. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video Mama Adli. Kalau teman-teman suka video Mama Adli, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan aktifin juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari dapur Mama Adli. Kali ini Mama Adli akan bikin resep gulai kecombrang kepala ikan. Mau tahu resepnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Videonya jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga aktifin tanda loncengnya. Terima kasih. Untuk bahannya, santan 1 liter, ikan nila setengah kilo, dan di sini ikannya sudah dimarinasi dengan jeruk nipis. Kecombrang secukupnya. Di sini Mama Adli pakai 8 biji, kemudian dibelah 4. Ada daun salam, serai, daun kunyit, daun jeruk, bawang merah, dan juga bawang putih. Dan untuk bumbu halusnya ada ketumbar, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, serai, daun jeruk, dan juga lengkuas. Dan cabai giling setengah on atau 1,5 sendok makan. Untuk bahan lengkapnya aku tulis di video. Nyalakan kompor dan panaskan wajan. Tuang santannya ke wajan.
Masukkan cabai giling, lalu masukkan bumbu halusnya, aduk hingga bumbunya merata. Tambahkan daun jeruk, daun salam, serai, daun kunyit, dan juga bawang merah dan bawang putih. Oh iya, bawang merah dan bawang putihnya diiris dulu ya sebelum dimasukin. Lanjut, aduk lagi santannya agar tidak pecah. Dan tunggu santannya hingga mendidih. Setelah santannya mendidih, lalu masukin kecombrangnya. Di sini aku potong kecombrangnya agak besar agar nanti setelah matang kecombrangnya tidak hancur. Setelah kecombrangnya mulai layu dan santannya mengeluarkan minyak, lalu masukkan ikan. Memasak ikan ini jangan terlalu sering diaduk ya, karena ikannya akan hancur. Setelah gulainya mulai mengeluarkan minyak, kecilkan apinya. Tambahkan garam dan juga micin secukupnya sesuai selera. Dan next, koreksi rasanya apakah sudah pas atau masih kurang. Tara, gulai kecombrang dan kepala ikannya sudah jadi dan siap untuk dinikmati. Gampang kan cara buatnya? Jangan lupa coba resepnya di rumah, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan aktifin juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Mama Adli. Terima kasih, selamat menonton.
Teman-teman wajib banget nih recook menu yang satu ini. Selain bahannya simple dan cara bikinnya gampang banget, dan yang pasti rasanya enak banget. Bagi yang penasaran Mama Adli mau bikin apa, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya ada santan sebanyak 750 ml dan tempe setengah papan. Kemudian ada telur rebus 4 butir atau secukupnya. Next, ada cabai giling 2 sendok makan. Lanjut, ada bahan halusnya, lengkuas, jahe, kunyit, serai, kemiri, ketumbar, daun jeruk, bawang merah, dan bawang putih. Next, daun kunyit 4 lembar. Kemudian ada daun jeruk, daun salam masing-masing 1 lembar. Bawang merah 1 siung dan bawang putih 1 siung untuk diiris. Pertama, iris dulu tempenya. Di sini Mama Adli irisnya kotak-kotak seperti di video ya, atau boleh disesuaikan sama selera teman-teman di rumah. Setelah tempenya selesai diiris, lalu sisihkan. Lanjut, siapkan daun kunyit. Kemudian cuci bersih. Di sini Mama Adli susun dulu daun kunyitnya sebelum diiris. Caranya dilipat masing-masing dari ujung ke ujungnya, lalu Mama Adli gulung. Jangan lupa tinggalkan 1 helai daun kunyit ya. Fungsinya untuk mengikat gulungan daun kunyitnya agar waktu kita mengirisnya daun kunyitnya tidak berantakan ya. Lanjut, iris daun kunyitnya. Sebaiknya untuk mengiris daun kunyit ini menggunakan pisau cutter ya. Berhubung di sini Mama Adli lagi nggak ada, jadi pakai pisau yang ada aja. Daun kunyitnya tidak terlalu tipis ya teman-teman. Iris daun kunyitnya hingga selesai. Untuk mengiris daun kunyit ini harus menggunakan pisau yang benar-benar tajam ya teman-teman, agar nanti daun kunyitnya waktu di dalam gulainya lebih cantik. Akhirnya selesai juga mengiris daun kunyitnya. Cuci bersih daun kunyitnya yang telah diiris dengan cara diremas-remas seperti di video ya, sampai airnya berwarna hijau. Di sini Mama Adli cucinya 3 kali ya. Kemudian kalau daun kunyit ini tidak dicuci bersih seperti ini, maka nanti di gulainya akan berasa sepat ya. Setelah daun kunyitnya dicuci bersih, lalu saring dan keringkan. Lanjut, siapkan wajan, lalu tambahkan bumbu halus. Kemudian tambahkan cabai giling dan tambahkan 1 lembar daun salam dan juga 1 lembar daun jeruk yang dibenjek-benjek dulu ya agar aromanya keluar. Kemudian tambahkan irisan bawang merah dan bawang putih masing-masing 1 siung ya.
Bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu agar Mama Adli lebih semangat lagi bikin videonya. Dan bagi yang belum aktifin notifikasinya, boleh diaktifin dulu ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari dapur Mama Adli. Terima kasih. Lanjut, tuang santannya. Di sini Mama Adli pakai santan yang kekentalan sedang ya. Jangan lupa nyalakan dulu kompornya. Lalu aduk santannya agar semua bumbunya tercampur rata. Aduk santannya sesekali agar santannya tidak pecah. Setelah santannya mendidih, jangan lupa diaduk terus ya agar santannya tidak tumpah. Kalau santannya sudah mengeluarkan minyak, lalu tambahkan daun kunyitnya, kemudian aduk agar tercampur rata dan tunggu daun kunyitnya hingga sedikit layu. Lanjut, masukkan tempe. Setelah kuahnya agak menyusut, lalu tambahkan telur yang udah direbus. Jangan lupa tambahkan garam dan juga micin secukupnya sesuai selera. Aduk lagi agar semua bumbunya tercampur rata. Dan tidak lupa cicipi dulu apakah rasanya sudah pas atau masih ada yang kurang. Di sini Mama Adli masaknya sampai kuahnya benar-benar kental ya, seperti di video, atau boleh disesuaikan sama selera teman-teman di rumah. Tara, gulai daun kunyit campur tempe dan juga telurnya udah jadi dan siap untuk dinikmati. Gimana teman-teman? Gampang kan cara bikinnya? Jangan lupa coba resepnya di rumah. Selamat mencoba. Bagi teman-teman yang suka video Mama Adli, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, agar Mama Adli lebih semangat lagi bikin videonya. Dan aktifin juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari dapur Mama Adli. Terima kasih. Selamat menonton. Di video kali ini Mama Adli akan share cara buat gulai nangka muda. Yang penasaran, ikutin terus videonya sampai selesai. Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Langsung saja ke bahannya. Yang pertama, nangka muda setengah kilogram. Lanjut, untuk bahan halusnya Mama Adli udah tulis di video. Santan 1 liter, di sini Mama Adli pakai yang agak kental.
Untuk resep lengkapnya, teman-teman bisa cek di deskripsi. Pertama, siapkan wajan, lalu tuang santannya. Kemudian, tambahkan bumbu halus dan cabai giling. Setelah cabai giling dan bumbu halusnya masuk, lalu aduk hingga tercampur rata. Agar lebih wangi, tambahkan daun jeruk, daun salam, dan juga daun kunyit. Aduk lagi agar santannya tidak pecah. Tunggu santannya hingga mendidih dan mengeluarkan minyak. Setelah santannya mendidih dan mengeluarkan minyak, lalu tambahkan nangka mudanya. Ini Mama Adli pakai nangkanya setengah kilogram. Di sini Mama Adli nangka mudanya langsung dicemplungin aja ya. Kalau teman-teman mau cepat, boleh direbus dulu. Oh ya, tadi di awal Mama Adli lupa menambahkan 1 siung bawang putih dan juga bawang merah iris yang dimasukkan ke dalam gulainya. Ini opsional aja ya. Tambahkan garam dan juga penyedap secukupnya sesuai selera. Dan jangan lupa cicipi kembali apakah rasanya sudah pas atau masih ada yang kurang. Di sini Mama Adli juga menambahkan bumbu pemasak rendang agar lebih wangi. Bagi teman-teman yang mau bisa beli di jualan bumbu orang Padang ya, biasanya di sana ada, atau bisa juga beli di online shop. Kalau teman-teman suka gulainya yang berkuah agak encer seperti ini juga bisa ya. Atau teman-teman yang suka gulainya kuahnya kental seperti ini bisa masak dengan api kecil. Setelah gulai nangkanya matang sesuai yang diinginkan, gulai nangkanya siap di plating. Gimana teman-teman? Gampang kan cara bikinnya? Jangan lupa coba resepnya di rumah. Selamat mencoba. Kalau teman-teman suka sama video Mama Adli, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan aktifin juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari dapur Mama Adli. Di video kali ini Mama Adli akan share cara buat gulai pakis dan udang. Yang penasaran, ikutin terus videonya sampai selesai. Langsung saja ke bahannya. Yang pertama ada pakis 2 ikat, cabai keriting hijau 10 buah, dan juga rawit hijau 10 buah. Kemudian ada daun jeruk, daun salam, dan juga daun kunyit. Untuk bumbu halusnya udah tulis di video dan bisa cek di deskripsi. Santan kelapa 750 ml.
dan ada udang secukupnya. Untuk semua bahannya Mama Adli udah tulis di video atau bisa cek di deskripsi. Pertama, haluskan cabai. Di sini Mama Adli sulap aja, tada, udah jadi. Lanjut, siapkan pakisnya. Di sini Mama Adli patah-patahin pakisnya ya, agar bisa membedakan pakis yang masih muda dan yang udah tua. Kalau yang muda dia gampang dipotekin. Kalau udah agak susah dipotekin berarti pakisnya udah keras atau tua. Oh iya teman-teman, kalau di Padang daun pakis ini namanya paku teman-teman. Jadi ada istilahnya hanya orang Padang yang makan paku, padahal pakis kan ya. Oke, setelah dibersihkan dapatnya segini. Lanjut, siapkan wajan, lalu tuang cabai hijau dan juga bumbu halusnya. Kemudian tambahkan daun jeruk, daun salam, dan juga daun kunyit. Kemudian tuang santannya sebanyak 750 ml. Di sini santannya beku ya teman-teman, jadi jangan salpok. Aduk santannya agar tercampur rata dan juga tidak pecah. Aduk lagi santannya hingga mendidih. Tambahkan irisan bawang merah dan juga bawang putih. Untuk penambahan irisan bawang merah dan bawang putih ini opsional aja ya teman-teman, karena tanpa ditambahkan irisan bawang merah dan bawang putih di bumbu halusnya kan juga udah kita pakai bawang merah dan bawang putihnya. Jadi Mama Adli pakai ini agar rasanya lebih mantap aja, nggak pakai juga nggak apa-apa ya. Masak terus santannya hingga mengeluarkan minyak. Setelah santannya mengeluarkan minyak, lalu masukkan daun pakisnya. Kemudian masak gulai pakisnya hingga matang. Setelah gulai pakisnya dirasa matang, lalu tambahkan udang. Mama Adli masukin udangnya terakhir agar udangnya tidak terlalu menyusut. Kemudian masak lagi sebentar saja hingga udangnya matang. Jangan lupa tambahkan garam dan juga penyedap secukupnya sesuai selera. Jangan lupa diaduk agar bumbunya tercampur rata. Tada, gulai, daun pakis, dan udangnya udah jadi dan siap untuk dinikmati. Sekarang waktunya plating. Gulai pakis ini rasanya enak dan bisa menambah nafsu makan dan bikinnya gampang, dan bahannya atau pakisnya juga mudah didapat. Gimana teman-teman? Gampang kan cara bikinnya? Jangan lupa coba resepnya di rumah. Selamat mencoba. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video Mama Adli. Kalau teman-teman suka sama video Mama Adli, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan aktifin juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari dapur Mama Adli. Dan share juga sebanyak-banyaknya. Sekian dulu video Mama Adli kali ini. Semoga masakan Mama Adli bisa jadi penambah inspirasi untuk teman-teman di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.